Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang mulia, keadaan sehat semuanya ya. Ini bisa hadir di sini kita bareng-bareng talabul ilm yang mungkin ada manfaat bagi kita untuk sedikit ada renungan-renungan ya, walaupun dalam kitab-kitab sudah banyak ya sekarang. Di HP banyak, di laptop luar biasa gitu. Tapi namun demikian kita masih kerso ngaji seperti ini. Di sini memang mungkin pahalanya disitulah kita mau sharing, mau berbagi paham, pengalaman beragama dan seterusnya. Malam ini kita masuk ke renungan hikmah ke-13. Tidak terasa sudah 13 dari kitab Al-Hikam karangan Athaillah As-Sakandari. Ini agak panjang ini teksnya, jadi mungkin agak sedikit tafar, biasanya hanya 5 halaman sampai berapa ini, 8 halaman ya. Ya, baiklah kita teruskan. Saya akan membaca teksnya itu, nanti kita terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashruqu qalbun ya, suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati am kaifa yarju ayyafhama taqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Jadi kaifa itu bagaimana mungkin, yashruqu itu hatinya itu mekar atau merekah ya, tetapi wujudnya rasa mendapat sinar atau cahaya. Qalbun hati, suwarul akwani, suwar itu sifat atau bentuk, al akwani dari jamak kaunun ya, realitas ya, kenyataan ya. Muntabi'atun itu melekatnya wujud tabi'ah ya, istilahnya tabi'ah itu ya watak-watak ya. Mungkin di sini kita terjemah gambar ya. Jadi gambar yang melekat itu fi di dalam mir'atihi, mir'ah itu cermin ya. Am bagai dan ya, atau ya, am atau kaifa bagaimana mungkin yarhalu, yarhalu itu kata rihlah itu perjalanan, jadi berjalan menuju ilallahi terhadap Allah, jadi rihlah kepada Allah. Wa huwa mukabbalun, sedangkan dia itu dalam posisi justru mengikatkan diri, kabbala ini kabbala ini, mengikatkan bi syahawatihi dengan syahwat-syahwatnya, dengan keinginan-keinginannya. Am atau kaifa bagaimana mungkin yatma'u dari tomak itu menginginkan kuat ya, sangat menginginkan gitu. Yatma'u yang berkeinginan kuat, ayat khula akan masuk, memasuki
Ya. Hadratullah. Ya, hadirat Allah itu berarti kalau saya terjemahkan dengan kesopanan tinggi dalam bahasa Indonesia itu kehadapan. Hadirat itu kan ya kehadapan ya, bukan di depan itu enggak, tapi kehadapan Allah ya Allah. Wa sedangkan dia itu lam yatatahhar, yaitu tidak mensucikan min janabati ghafalati. Janabah itu adalah sesuatu yang melekat tetapi untuk dihindari. Jadi makanya kalau kita sedang junub gitu ya, itu sebaiknya cepat. Bagaimana? Cepat mandi, membersihkan diri, tidak ditahan-tahan gitu, supaya suci kembali. Ghafalat, ghaflatun itu lupa, lupanya kepada Allah. Misalnya ini kalau ada tempat tertentu, ada tariqah namanya Minhajul Ghafilin, artinya jalan orang yang lupa, untuk tentu saja untuk dihindari. Kaifa, atau bagaimana mungkin, yarju, yaitu mengharapkan, roja ya, ayyam hama, untuk memahami, daqaiq itu artinya namanya itu detailnya, sekecil-kecilnya. Ini kalau namanya dalam bahasa Arab, diqah itu artinya apa? Artinya detik ya. Jadi kalau ukuran jam itu kan detik. Jadi kecil, sekecil-kecilnya, sampai tingkat atom kalau belum. Nah, itu kalau di Insinyur Syahrir Alim dulu menerjemah atom itu zarrah, misqala zarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Zarrah ini kecil sekali, jadi ini detail. Al-asrari itu rahasia yang tersembunyi, tentu saja alam kehilahian, ketuhanan itu. Wa sedangkan dia lam yatub, dia tidak bertobat, min hawafatihi, dari kekeliruan yang telah pernah dijalankan. Nanti ini mengenai terjemahan itu tiap kata sudah saya sebutkan, sekarang bagian uraiannya. Ini agak panjang dan mudah-mudahan bisa tercapai. Sekarang terjemahnya lengkap dulu. Bagaimana mungkin hati dapat merekah bersinar kalau sifat-sifat keduniawian masih tergambar melekat dalam cermin hati seseorang? Atau bagaimana mungkin seseorang mampu berpindah menuju kepada Allah sedangkan dia itu mengikatkan diri pada keinginan-keinginan atau syahwatnya? Atau bagaimana mungkin seseorang berkeinginan sangat kuat untuk masuk menuju ke hadapan Allah sedangkan dia tidak menyucikan dirinya dari keterhindaran berbuat lalai, ghaflah tadi? Atau bagaimana mungkin seorang berharap akan mampu memahami sekecil-kecilnya terhadap segala rahasia tersembunyi sedangkan dia tidak mau bertobat dari mengerjakan segala kekeliruannya? Inti renungan yang ditawarkan di sini yang pertama, dalam hidup sehari-hari seseorang senantiasa dihadapkan pada kenyataan kaum akhwan yang menyelimuti hati, yang bersifat paradoks, jadi bertentangan ya. Maunya ini tapi syaratnya tidak dipenuhi. Saya masuk di sini harusnya syarat di sini, tapi mau di sini ini dilepeh itu dimuntahkan. Ya tidak bisa. Ini karena hukum paradok. Itu saling bertentangan. Ini kita deskripsikan. Ingin hatinya bersinar, tetapi masih sangat melekat pada masalah keduniawian yang sangat mungkin memburamkan hati.
Yang kedua, ingin hatinya berhadapan dengan Allah, tetapi hatinya masih suka mengikuti keinginan-keinginan atau syahwatnya. Yang ketiga, ingin hatinya hadir di hadapan Allah, tetapi hatinya tidak suci dari berbuat lalai. Yang keempat, ingin hatinya mampu memahami segala rahasia tersembunyi yang Allah miliki, tetapi hatinya tidak mau bertobat untuk tidak mengerjakan segala hal yang keliru. Itu yang pertama. Ini yang paradoksalnya itu di situ. Yang kedua, untuk meraih segala hal yang bersifat unggul dan luhur, selalu harus melalui proses pengujian dalam pemahaman dan pemecahan terhadap segala kenyataan yang paradoksal tersebut. Jadi sebetulnya syarat-syarat yang tadi yang saya katakan, ini di sini, kemudian di sini syaratnya, ini sebetulnya alat pengujian. Nah justru di sini nih yang berat itu. Nah, nanti beratnya bagaimana? Supaya gambarannya lebih jelas itu uraian berikut ini halaman 71 ya. Ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu suwarul akhwani yarhalu ilallah, syahawat yadkhulu hadratallah, janabadul ghafalat, taqaibul asrar, dan hafawat. Sekarang suwarul akwani. Suwarul akwani artinya bersifat keduniawian, yakni kesadaran terhadap segala kenyataan atau realitas atau kaun, jamaknya akwan, yang menimbulkan rasa nikmat melalui perasaan indrawi dan syaraf-syaraf indrawi. Sebetulnya yang namanya nikmat itu apa tahu Bapak Ibu? Yang kalau di sini kita deskripsikan, kita itu merasa nikmat. Itu kebanyakan yang paling besar itu ketubuhan. Jadi masih ditentukan oleh kenikmatan yang dibantu oleh alat tubuh. Di sini kita katakan perasaan indrawi atau syaraf-syaraf indrawi. Dulu sudah saya katakan ada 10 itu minimal. Pendengaran kan enak, atau ini kalau ada suara merdu kan suka gitu. Nanti terus kita timbun kaset-kaset dangdut, kaset apa lagi, keroncong, campur sari. Sedang makan kuning itu buat distelkan keroncong itu loh, Mus Mulyadi itu. Suaranya agak dibuat alat loudspeakernya itu yang enak gitu, yang suaranya itu tidak, treble-nya itu tidak keras itu, tapi bergaung enak sambil menikmati makanan, telinga gitu. Di toko-toko buku, di mall itu didengarkan di atas itu lagu yang merdu agak jauh gitu, sambil belanja milih-milih itu telinga, mata. Nah ini kita lihat gedung kita ini kan cantik, bersih, terang, kan senang gitu. Tempat bapak-bapak, tempat pertemuannya aman di dalamnya, ruang tamunya, ruang keluarga, hall tengah, semua bersih, dicat yang bagus, lalu ada figura-figura, kan enak itu mata, seneng gitu. Mobilnya selalu bukan di kit saja, model merek apa itu ya, katanya kalau kit itu lalu terlalu banyak, lalu malah protol catnya. Sekarang yang agak mahal itu mengkilap tapi enggak cepat hilang, begitu itu mata. Kemudian apa, lalu yang urutan berikutnya adalah pencecah. Bapak kalau udah roti enak, minum enak, kan itu, dan seterusnya lah. Terus yang berikutnya setelah pencecah itu baru 3, yakni tangan. Bapak-bapak kalau ini kursinya kan empuk, ini kalau diganti misalnya kursi keras gitu, kira-kira hanya kayu biasa, bagaimana rasanya? Bahkan kalau sepuh
wah ini bokong saya ke dagingnya sudah tipis, kalau begini-begini sudah sibuk saja gara-gara bokong gitu. Karena empuk gitu. Yang dicari-carikan begitu. Mercy, Lamborghini, barang gitu kan empuk anunya apa joknya, walaupun isi joknya Pak tebal malam, jangan-jangan gombal, potongan-potongan apa itu busa, barang yang bapak sudah buang, ternyata di situ UPN di situ, seperti itu. Terus terakhir, ya ini baru, kalau istri kita baunya harum kan bapak senang itu. Ibu-ibu kalau misalnya bau badannya bapak kita kan wangi kan senang ibu, ya, dan seterusnya. Terus berikutnya mau tambah lagi, ini yang itu 5, 6 tenggorok kerongkongan. Ya. Nah, ini kalau minum lalu merasa segar, enak, gitu. Malam panas gitu seperti itu. Tambah 6, 7 perut lapar. Kalau makan lalu bagaimana Bapak? Kenyang. Wah nikmat sekali, perut saya sekarang sudah terisi. Terus berikutnya, maaf, belakang itu dubur itu. Nah kalau sudah dubur itu ya luar biasa itu juga. Itu kalau itu tidak tersalurkan, bapak-bapak bisa peluntiran itu. Terus depan sekarang dan pergi belum siap-siap, sudah mobilnya sudah siap. Tetapi belum urusan itu urinoa gitu ya. Nah, nahan urinoa wah susah. Terakhir, nah itu yang puncaknya itu seksualitas itu. Wah ini yang siapapun itu jenderal sampai siapapun sampai kecil, orang kampung sampai orang kota, orang tidak pengetahuan sampai profesor, mulai dari orang apa namanya, ya orang ya sampai kota besar itu, yang terakhir itu seksual itu penggoda yang luar biasa. Dan sini nanti akan kita lihat nanti. Itulah akhwan, itulah kenyataan-kenyataan yang melekat gitu. Itulah duniawi. Kita itu kan dipermainkan oleh itu semua. Kesadaran suwarul akhwani ini bersifat bertahap melekatnya dalam hati. Ketika baru lahir, kesadaran semacam ini masih sangat tipis. Katakanlah masih berupa potensi. Makin tambah umur, maka makin berubah menjadi energi yang amat kuat. Energi yang senantiasa meningkat ini menimbulkan kesadaran milik terhadap kenikmatan yang bersifat indrawi sebut. Bayi itu kira-kira bagaimana? Begitu lahir, apakah dia itu sudah langsung bisa menikmati, pengalaman menikmati timbunan nikmat itu apa tahu? Belum. Itu hanya potensi saja. Tapi kalau sudah tambah umur, pengalaman menikmati itu tambah menumpuk gitu. Jadi dalam rentang perjalanan usia itu makin sepuh gitu. Itu makin tambah. Karena itu daya lekatnya di cermin hati, kesadaran mengenai nikmat ini juga makin apa namanya? Makin wantek, ya, makin melekat gitu. Makanya orang bilang sebetulnya kematian itu, kematiannya orang sepuh dengan kematiannya bayi itu, peristiwa kematian sendiri itu sama atau tidak? Sama. Tapi mengapa bayi itu diam saja? Kalau akan mati ya mati gitu. Tapi kalau sepuh, waduh, seperti kita ya sebut sakit sedikit saja mencari obat kemana-mana dan sebagainya. Mengapa ini? Ini karena perbedaan kemelekatan nikmat yang dalam cermin hati itu berbeda. Kalau anak-anak belum, andai kata ada gambar yang melekat dalam cermin hatinya itu masih apa ya namanya, masih gampang dihapus. Tapi makin hari makin berumur, ini makin lekat dan sulit untuk diklepek itu. Ini pengalaman bahwa apa betul seperti itu ya, maka kita renungkan apa betul seperti itu.
Kalau ahli tasawuf, antaranya Athaillah mengatakan begitu. Kalau saya mengatakan benar itu. Kita teruskan. Energi yang senantiasa meningkat ini menimbulkan kesan milik terhadap kenikmatan yang bersifat indera. Jadi milik. Saya punya uang 1 juta. Ya. Memiliki uang 1 juta bagi bayi dengan 1 juta dengan umur seperti saya beda. Milik. Orang makin berpengalaman terhadap kemilikan itu, makin kokoh terhadap kesadaran kemilikan, makin menancap dalam hati tentang kemilikan itu, maka kenikmatan itu menggebu baginya. Bagi anak-anak yang belum tahu duit, walaupun sama-sama 1 jutanya, itu mungkin kalau anak-anak uang 1 juta itu apa ya? Itu kan gitu. Itu kertas-kertas berhamburan. Tapi kalau yang sepuh, ini luar biasa ini. Ada uang di wah, keroyokan itu. Iya. Nah, makanya kalau sudah begini, kalau dilihat dari sudut ketasawufan, kalau ngedum duit yang hati-hati. Jangan ngedum duit disuarakan, diworo-worokan. Itu akan banyak korban itu, karena yang datang itu bukan anak-anak. Yang datang itu adalah orang sepuh yang sudah pengalaman tentang nikmat uang. Coba nanti kalau yang bapak woro-worokan anak-anak, kira-kira anak TK itu, anak-anak bapak akan menghamburkan uang 1 miliar. Nanti datanglah kamu, nanti apa toh itu? Jadi kalau kita jangan-jangan kok diworo-woro, malah searching, malah mencari berita mana ini ada duit dihamburkan kan gitu. Ini gara-gara kesadaran nilai itu makin menancapnya, tambah umur gitu. Karena begitu kuatnya kesadaran milik tersebut, maka muncullah apa yang disebut dengan tuman, bahasa Jawa ini, tuman atau ketagihan, yaitu keinginan untuk mengulang-ulang merasakan kenikmatan tersebut. Ya bapak-bapak, kita misalnya, mohon maaf ini karena semua saya anggap sudah berkeluarga ya, misalnya bapak-bapak itu kalau sudah berkeluarga dengan nyonyanya, kepinginnya hanya satu kali. Nah itu bukan hanya jangan tambah, mengulang-ulang. Karena apa? Tuman. Itu tuman. Bapak kita semua mengakui bahwa uang itu penting. Ini tuman. Tuman inilah yang disebut dengan di dalam teks ini namanya tadi saya katakan kalau menurut ada istilahnya apa? Suwarul akwani muntabi'ah. Jadi bentuk-bentuk sifat-sifat keduniaan ini sudah melekat erat, muntabi'ah, pada mir'ahnya, cermin hatinya. Begitu. Nah, bagaimana ini misalnya ada orang berbuat tidak jujur tentang keuangan di sebuah kantor, kok diulang-ulang? Ya tuman. Kenapa orang-orang yang pernah minum narkoba sudah jelas pernah dihukum diulangi lagi? Tuman. Itu jawabnya. Mengapa tuman? Apa yang mengatakan? Karena dalam rentang hatinya, tempat hatinya itu telah tergambar realitas kenikmatan narkoba, kenikmatan mengambil uang tidak semestinya. Makanya kita ini kalau makin berumur sebaiknya tidak, istilahnya tidak coba-coba gitu. Sepisan wah, atau 1 kali saja lah. Nanti sudahlah hanya sekali saja kok. Sulit itu.
Karena makin tua itu makin lekat itu terhadap hati mengenai perbuatannya itu. Kalau anak-anak apa? Contoh misalnya kalau anak-anak itu misalnya bertengkar ya, bertengkar. Nah, karena rebutan kelereng atau apa, mungkin masih kira umur 2 tahun gitu. Begitu rebutan kelereng, terus ditonyo, ditempiling, temannya dek, nangis. Wah, udah nanti kalau ibunya datang apa itu, ya sudah apa-apa, nggak apa-apa, pipinya masih utuh. Gitu misalnya, terus menang gitu. Sebentar lagi apa? Kita wabah saya lagi. Coba kalau sepuh. Karena pengalaman makin melekat itu. Iya, akhirnya muawas kan. Berhenti, aku rakuani tak kerah nih pengikutku, antem nih gue. Misalnya begitu. Ini sini. Kalau sudah seperti ini kondisinya, maka muncul rasa takut kehilangan terhadap kemungkinan tidak bisa diulang-ulang lagi kenikmatan yang dirasakan tersebut. Lalu hatinya menjadi sedih, khawatir, ingin tidak mau bisa, bahkan ketakutan kalau sampai terjadi perpisahan. Ini suami saya ini tercinta, senyumnya bagus, omongannya enak, empuk, nalarnya bagus, tertata baik. Kalau saya bicara mau dengar, kok jangan-jangan dia mati. Itu takut kehilangan. Nah, apa betul ya dalam kehidupan kita itu seperti itu? Kalau Ta'ala itu pasti terjadi. Karena semua orang punya mata-mata seperti ini dalilnya. Kehilangan itu. Sampai nanti kalau betul-betul misalnya meninggal itu, wala lek dunya ki sapa kancaku wis kae gak ada wong liya sing anu. Lah ini wong pirang-pirang ya apa nih? Nah, ini kan itu suamiku, tidak akan seperti suami kan. Itu kira-kira ya 1 tahun, 2 tahun sudah mulai turun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akhirnya sudah netral. Nah, itu kira-kira begitu. Itu seperti itulah dalil manusia itu seperti itu. Kita teruskan. Kondisi hati seperti inilah yang disebut oleh Athaillah sebagai bagaimana mungkin hati dapat merekah atau bersinar. Kaifa yashrubu qalbu. Bagaimana mungkin? Kalau sudah seperti ini, sudah digubel, dilumuri oleh nikmat-nikmat yang melekat erat seperti itu. Kalau sudah begitu nanti nggak pernah hatinya itu misalnya aja gembira, tenang dan seterusnya. Karena apa? Takut hilang. Karena pengalaman itu nikmat itu. Yang perlu saya ulang-ulang itu. Nah, gitu itu. Makin keinginan mengulang-ulang itu makin mencekam pada hati seorang, makin takut kehilangannya menggebu-gebu. Terakhir apa? Hatinya tidak pernah bersinar, tidak pernah tenang, gitu. Tidak pernah tenang. Nah, untuk mengurangi atau bahkan menipiskan kesadaran suarul akwani yang amat melekat semakin bertambahnya umur di atas, adalah perlu ditemukan teman yang tidak pernah terputus pertemuannya. Siapa teman yang bersifat demikian itu? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang senantiasa menjadi bayangan, ingatan dan tambatan hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maunya ingin tenang, ingin hatinya bersinar, zikirlah kepada Allah. Jangan zikir pada mobilmu, zikir pada rumahmu yang kamu cat bagus itu. Jangan zikir pada uang tabungan yang kamu tumpuk-tumpuk di bank itu. Jangan hanya zikir pada pipi nyempluk istrimu itu. Tapi itu akan hilang semua. Nah, takut kamu. Itu semua karena apa? Terbatas. Tapi Allah abadi. Makin Allah itu masuk dalam cermin hatinya, maka ketakutan-ketakutan akan berkurang, bahkan tipis. Dan insya Allah hati makin bersinar.
Sekarang yarhalu ilallah. Yarhalu ilallah artinya berpindah menuju kepada Allah, yakni melakukan perjalanan atau rihlah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keinginan untuk pindah dari tempat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala menuju ke tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya berjalan dalam hati. Ini perjalanan hati, ini bukan perjalanan kaki ini. Tidak mudah melakukan rihlah qalbiyah atau perjalanan hati seperti ini. Sebab perjalanan tersebut teralang oleh jerat yang menyebabkan sukarnya melakukan perjalanan tersebut. Namun perjalanan hati tersebut bukan merupakan hal yang mustahil. Masih ada kesempatan untuk dapat dilakukan. Jadi ini perjalanan hati itu sukar memang, tapi tidak mustahil, bisa dikerjakan oleh siapapun asal berkemauan untuk kepentingan itu. Apa yang menjadi penjerat yang cukup berat untuk dihilangkan itu? Jerat tersebut berupa mukabbalun bisyahawati, yang pengikatan diri pada keinginan-keinginan atau syahwat-syahwatnya. Jadi mau jangkarnya itu ya, kalau kita itu pada Allah gitu. Anehnya bukan kita terus begini, menyusuri tali itu ke mana itu jangkar yang sudah disantol, tapi justru ini diikatkan di tiang syahwat ini, sehingga tidak jadi bergerak ke sana. Ini diikatkan di sini. Atau lebih celaka lagi, maunya ke sana, lalu jangkarnya itu dilempar ke sana. Yang dilempar bukan Allah, tapi dilempar itu syahwat. Maunya ke sana, tetapi menuju gimana? Kan mesti belok ke sana, bukan ke Allah SWT. Itu maksudnya. Istilahnya mukabbalun bi syahawatihi. Apa yang dimaksud syahwat di sini? Yaitu segala keinginan yang bersangkutan dengan nikmat-nikmat duniawiyah yang sangat bersifat indrawi di atas. Tadi sudah saya sebutkan tadi yang 10 ya. Objek syahwat tersebut bisa hal-hal yang sifatnya halal, namun tidak jarang yang bersifat haram. Jadi objek sasaran dari syahwat itu bisa barang halal, bisa barang haram. Narkoba misalnya, itu kan kalau dihukumi haram kan. Sekarang makan enak itu kira-kira gimana kalau Bapak Ibu membeli dengan harta yang dipakai karena pekerjaan? Halal atau tidak? Halal kan? Yang satunya narkoba itu haram, ini yang halal. Sama-sama itu kalau persoalan bersangkutan dengan hati. Apakah haram atau ini tidak dibatasi oleh hukum. Keinginan orang itu ya seperti itu. Nah, biasanya kalau orang beriman itu sedikit ya, walaupun kadang ngelakoni atau melakukan, itu masih ada peringatan-peringatan dalam hatinya. Tapi kalau sudah tidak beriman misalnya, itu bebas sebebas-bebasnya. Hanya bedanya di situ. Itu. Tetapi kemelekatan hati itu sama sebetulnya kepada hal-hal yang haram dengan barang yang halal. Karena keinginan atau namanya syahwat itu